Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di hari Minggu pagi ini tanggal 3 November 2024. Bersilaturahmi kembali dengan channel saya Rihlah Journey. Insya Allah pada kesempatan di Minggu pagi ini saya akan pergi menuju Pantai Cemara yang ada di Kecamatan Cidaun, Cianjur. Ikuti terus perjalanan saya ke Pantai Cemara, Cidaun di hari Minggu yang ceria ini. Kita sudah berada di depan Gapura Soreang, Wilujeng Sumping di Kabupaten Bandung Soreang. Dari Lanut Sulaiman, kini kita berada di Kabupaten Bandung, memasuki gerbang ke arah Ciwidey ya. Sekarang kita ada di Kabupaten Bandung Soreang. Nah, di depan ada perempatan. Kita akan belok ke arah kanan, melewati pendopo pemerintahan Kabupaten Soreang. Juga di sana ada masjid dan juga pintu masuk ataupun keluar dari tol Soreang. Ini pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. Pendopo pemerintahannya di sini ada beberapa tempat yang bisa dijadikan untuk berekreasi, baik dari penduduk sekitar sini maupun dari warga Kota Bandung. Nah, di depan kita lihat ini ada pusat oleh-oleh. Di sebelah kanan saya ini ada pusat oleh-oleh pelengkap Bandung Kunafe, dan di sebelah kiri ini ada masjid, apa namanya nih, ada tulisannya tidak ya? Ini ada masjid ya yang berdekatan, berhampiran dengan pendopo Kabupaten Bandung, pemerintahan Kabupaten Bandung. Nah, kita akan lurus terus, jalan terus. Kalau ke sebelah kiri, ini adalah masuk ke akses tol Soreang. Nah, kita akan melewati akses tol Soreang tersebut karena kita tidak menggunakan kendaraan roda 4. Ini kita lihat di sebelah kanan, banyak orang-orang yang sedang berolahraga dengan musik yang demikian dinamis di minggu pagi hari ini. Dua minggu ke belakang saya lewat sini kondisinya tidak ada yang berolahraga, tapi kali ini ramai ya alun-alun Soreang Kabupaten Bandung ini. Nah, dari alun-alun Kabupaten Bandung Soreang kita terus menuju ke arah Ciwidey sebagai point of view. Dari tadi mulai Lanut Sulaiman, Gapura Kabupaten Bandung ya, Soreang masuk, kemudian pendopo pemerintah Kabupaten Bandung, masjid dan akses tol Soreang. Kemudian dilanjutkan dengan alun-alun Kabupaten Bandung Soreang. Jadi inilah point of view yang bisa kita jadikan patokan ke arah Ciwidey, Naringgul, dan Cidaun. Kemudian kita akan sampai ke Pantai Cemara yang masih cukup jauh ya dari sini. Kita lanjutkan terus perjalanan menuju Ciwidey, kurang lebih dari sini sekitar 11 km lagi. Alhamdulillah, kita berhenti dulu di Masjid Syafaatul Ikhwan. Nah, dalam perjalanan kita ke objek-objek wisata, kita pun harus mengagendakan untuk singgah di masjid, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini dengan keindahannya dan dianugerahkan kita kepada manusia. Sebagai bentuk rasa syukur tersebut, di samping kita melakukan perjalanan yang cukup jauh, kita pun mengunjungi masjid agar kita bisa terus ingat kepada siapa yang menciptakan kita. Nah, kita mulai lagi perjalanan menuju Pantai Cemara. Ini kita sudah memasuki area kawasan Ciwidey, mulai memasuki
jalan-jalan berliku dan berkelok di bubukitan khas Ciwidey, Kabupaten Bandung. Nah, kita berada sekarang di alun-alun Ciwidey, Kabupaten Bandung. Suasana ramai di pagi hari ini sebagaimana pada umumnya alun-alun di setiap kota atau kabupaten. Nah, dari sini, dari Masjid Besar Ciwidey ini, kita akan terus menyusuri jalan ini, dan di depan mulai banyak ya tanjakan-tanjakan dan tikungan-tikungan. Namun kondisi jalannya sangat baik, jadi sangat nyaman sekali untuk berakselerasi. Masih di jalur jalan menuju kawasan pegunungan Bebukitan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kita masih berada di Jalan Ranca Bali Ciwidey. Di sebelah kanan saya tadi kita lihat papan nama dari objek wisata Kawah Putih. Nah, kita terus dari Kawah Putih ini, kita menyusuri terus jalan Ranca Bali ini menuju ke area kebun-kebun teh yang terhampar luas nanti di depan sana. Nanti kita akan lihat banyak pemandangan hijau membentang, gugusan-gugusan kebun teh yang bisa kita nikmati. Ikuti terus perjalanan saya menuju ke Pantai Cemara Cidaun dari Jalan Ranca Bali Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kita terus bersafar menuju objek wisata indah Pantai Cemara di Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Sudah sampai ke pintu gerbang Kawah Rengganis di sebelah kiri saya. Ini merupakan kawasan wisata yang cukup luas ya. Di dalamnya ada kawah di bawah, kemudian juga ada jembatan gantung yang panjang sekali. Jadi Kawah Rengganis ini menjadi salah satu varian objek wisata yang menyempurnakan berbagai macam objek wisata yang ada di kawasan Ciwidey ini. Kita akan terus menyusuri jalan ini dan akan menemui nanti beberapa kilometer ke depan adalah pintu gerbang perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur, tidak jauh dari sini. Terus berkelana menyusuri jalan dengan keindahan alam yang terpapar di kiri dan kanan serta depan. Kita sudah berada di kawasan yang sangat indah sekali. Di sini terhampar pepohonan, pepohonan bukan terhampar ya, kebun teh terhampar dan rancang-rancang pepohonan yang berjajar-jajar dari sepanjang jalan. Ini kawasan yang sangat indah untuk dikunjungi ataupun dilewati ketika kita akan menuju ke arah Naringgul. Dan ini bisa menjadi tradisional ataupun tempat untuk makan-makan ya di sini bersama keluarga dengan menggelar tikar. Kita lihat ya betapa indahnya di pagi hari ini. Kurang lebih saat ini adalah pukul 8.34 di hari Minggu pagi. Terus berkolaborasi dengan alam, berharmonisasi dengan alam, karena kita adalah bagian dari alam, tapi kita adalah makhluk yang paling mulia yang harus memanfaatkan alam ini untuk kemaslahatan hidup kita dalam perjalanan hidup kita yang sebenarnya, yaitu menjadi manusia yang lebih baik. Di depan ada percabangan, ke sebelah kanan sana adalah ke Cikadu ya. Nah ini kalau lurus terus itu adalah ke arah Cikadu. Di sana juga ada daerah latihan Kopasgat TNI Angkatan Udara. Nah kita mengambil jalur yang ke sebelah kiri karena kita akan mengarah ke Cidaun melalui Naringgul.
Tidak jauh dari sini, ini kita akan menemui pintu gerbang perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur. Jalannya terus menurun dengan kelokan-kelokan tajam, tapi jika kendaraan kita layak jalan, rem kita bagus, kondisi badan kita juga fit, dan kemudian kita juga hati kita tetap terhubung dengan Tuhan pencipta kita, insya Allah kita akan dilindungi, diselamatkan di dalam perjalanan ini. Dan tentunya dengan perjalanan yang seperti ini kita bisa mengambil manfaat untuk lebih menyadarkan kita terhadap eksistensi siapa diri kita sebenarnya. Alhamdulillah, Margapura perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Cianjur sudah di hadapan mata. Kita lihat di sini banyak ya pemotor yang beristirahat untuk menikmati istirahatnya di sela-sela perjalanan. Nanti di depan itu ada rest area juga. Dan kita berada di kelokan turunan dan naikan di daerah Naringgul. Di depan ada curug yang mulai terlihat ya, karena sekarang sudah mulai musim hujan sehingga debit airnya banyak. Kalau kemarin lewat sini curugnya pada kering, tapi saat ini ketika saya lewat, karena memang beberapa hari ini Kota Bandung Raya itu turun hujan. Nah, di daerah Naringgul ini, di bubukitan-bubukitan yang memang biasanya ada curug mengalir, hari ini pun sudah terlihat kembali ya. Nah, cuman kita tidak tahu apakah di Curug Ceret itu airnya ada banyak berhamburan atau hanya sekedarnya saja seperti 2 minggu ke belakang kita lewat sini itu tidak terlalu banyak. Nah, kita lihat ini jalan kelokan yang tajam sekali ke bawah, tapi insya Allah kalau kita hati-hati kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di daerah Naringgul dengan kelokan-kelokan eksotisme. Jadi satu lagi di depan kita lihat ini belokan yang langsung menikung ke bawah ya. Nah, seperti ini luar biasa sekali kelokannya. Marka jalannya jelas, jalannya halus mulus, sehingga walaupun kontur jalannya ekstrim seperti ini nih contohnya ya, kita belok langsung, kita dapat berkendara dengan nyaman. Terus di jalur Naringgul menuju Cidaun, dalam perjalanan menuju Pantai Cemara. Kita lihat ya di atas sana, air debit airnya begitu besar sampai ke bawah sana. Kemarin ini 2 minggu ke belakang tidak terlihat pemandangan seperti ini. Nah, ini adalah Naringgul dengan 1000 air terjun ya gelarnya itu. Karena memang di daerah Naringgul ini banyak sekali curahan-curahan air yang berupa curug-curug, terutama pada musim hujan ini akan banyak terlihat di sepanjang perjalanan. Terus ke bawah, kita harus tetap fokus dan berhati-hati dengan mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Kita berada di jembatan ya. Saya lupa lagi, Cipandak ini, jembatan Cipandak ya. Nah, kita lewat, nanti di depan ada Curug Ceret ya, setelah jembatan Cipandak ini. Ini banyak sekali curug-curug berhamburan airnya. Jadi memang betul ya, Naringgul ini adalah kawasan 1000 air terjun. Karena di daerah bubukitan yang ada di kiri kanan saya ini banyak ditemui curug-curug
yang airnya berhamburan pada musim penghujan. Dan memang beberapa hari ini Kota Bandung ataupun Bandung Raya itu di beberapa tempatnya turun hujan. Nah, kalau saya lihat sih daerah sini ini ada jalannya sedikit basah. Jadi kemungkinan memang ini terjadi hujan juga di daerah sini. Sehingga curug-curug ini kembali hidup, kembali menampakkan eksistensi dirinya, bahwa curug itu tetap ada yang menghiasi bebukitan di kawasan Naringgul ini. Terus menuju ke arah Pantai Cemara Cidaun dari colokan-colokan jalan kawasan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Nah, di depan saya ini banyak orang berkumpul. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah Curug Ceret. Nah, itulah yang dimaksud dengan Curug Ceret ya. Jadi curug dengan air berhamburan sampai ke tepi jalan. Dan ini menjadi salah satu tempat favorit untuk beristirahat sejenak dalam perjalanan. Kita sudah berada di Gapura Cidaun. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Jadi tertera di Gapura. Selamat datang Kecamatan Cidaun. Luar biasa sekali ya, ada gapura seperti itu. Nah, itu mengingatkan setiap orang-orang yang melintas perbatasan, selain mengetahui perbatasannya ada di mana, itu diingatkan juga dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti tadi. Nah, di Gapura Cidaun tersebut itu ada tertulis Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, ini jarang sekali gapura-gapura tertulis kalimat-kalimat thayyibah seperti itu ya. Kita banyak melintasi gerbang-gerbang perbatasan antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, atau kota dengan kota yang lain. Itu rasanya baru kali ini ya baca seperti itu. Ada tertulis kalimat thayyibah yang mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan jangan lupa ini diingatkan dengan membaca ucapan basmalah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billah. Tadi tentunya seperti itu. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diingatkan bahwa setiap orang-orang yang melakukan safar atau musafir untuk memulai keberangkatannya dengan mengucapkan kalimat tersebut. Dan ini kalimat tersebut menjadi hal yang mengawali langkah-langkah bahwa perjalanan yang kita lakukan adalah untuk kebaikan semata. Ya, karena mustahil ya. Yang di depan saya ini sudah terlihat lautan luas membentang ya. Kita sudah akan mendekati pertigaan Cidaun. Nah, sebentar lagi akan terlihat menara BTS besar 2, itu menandakan sudah dekat kepada pertigaan Cidaun. Nah, lihat di depan hamparan biru. Kalau kita lihat biasanya di pegunungan, itu yang terlihat adalah hamparan hijau. Tapi karena ini mendekati daerah pesisir, kemudian kita berada di ketinggian, ini yang terlihat adalah hamparan biru membentang. Ya, ternyata hamparan biru itu
bukan hanya langit ya, tapi juga air yang demikian banyak. Ini membentuk lapisan ataupun hamparan biru yang sangat indah sekali. Nah, ini di depan tidak akan jauh lagi, akan ada pertigaan Cidaun ya. Kalau kita sudah bisa melihat menara BTS. Nah, ini semakin mendekati pertigaan Cidaun, jalannya lebar, halus, kemudian sepi. Jelas ini memanjakan bagi pengendara kendaraan, baik itu roda 4, apalagi roda 2 ya. Dengan kendaraan kecil seperti ini melintas di jalan yang halus seperti ini, ya enak ya gitu bagi pengendara motor. Nah, pengendara mobil pun demikian juga pasti nyaman kalau dengan kondisi jalan seperti ini ya, gitu ya. Nah, tadi saya lupa bicara apa. Oh, tentang ini ya, tentang gapura tadi ya. Nah, jadi kalau sudah melihat gapura Cidaun, ini menjadi indikator bahwa perjalanan menuju pesisir selatan Jawa Barat, area pantai itu sudah dekat, sudah tidak jauh lagi. Nah, ini menjadi salah satu patokan akhir ya untuk mendekati lautan di pesisir selatan. Sebagaimana tadi ketika kita pergi perbatasan antara Kota Madiun Bandung dengan Kabupaten Bandung, itu ada gapura ya Wilujeng Sumping ya, masuk ke kawasan Soreang. Nah, kali ini itu adalah gapura perbatasan dari Kota Madiun Bandung. Nah, ini adalah gapura perbatasan Naringgul dengan Cidaun, merupakan ya serangkaian gapura akhir ya kalau kita menghitungnya dari Soreang. Ini ada beberapa gapura yang kita lewati, dan gapura Cidaun ini adalah untuk sampai ke pesisir pantai selatan Jawa Barat itu adalah gapura akhir. Jadi kalau sudah menemukan gapura selamat datang di Kecamatan Cidaun, ada tertulis Bismillahirrahmanirrahim, ini berarti sudah dekat. Ini terlihat ya lautan di sebelah kanan sudah terlihat jelas. Mudah-mudahan terlihat di kamera. Nah, ini jadi demikian luas mata memandang, itu yang terlihat hamparan biru ya. Sekarang tidak terlihat lagi ya. Nanti di depan itu ketika ada menara BTS 2 besar, tinggi ya, bukan besar, itu akan sangat terlihat sekali jelas hamparan laut yang begitu indah. Hamparan laut yang memang mempunyai garis pantai yang panjang ya untuk pesisir selatan, mulai dari Provinsi Banten ujung kulon sebelah barat, terus berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, berbatasan dengan Jawa Tengah, Yogyakarta, sampai dengan Jawa Timur. Ini luas sekali, luas kalau lautnya, dan tapi juga ini pantainya, garis pantainya yang demikian panjang. Jadi di area pesisir selatan, terutama di Jawa Barat ini, kontur alamnya itu adalah lebih dominan kepada pegunungan, naik turun pegunungan, khasnya di daerah selatan Jawa Barat khususnya ya. Nah, kalau kita pergi ke arah pantai utara Jawa Barat, itu untuk kontur jalannya tidak senaik turun yang berada di pesisir selatan. Ya relatif secara datar, walaupun ada di beberapa titik, di beberapa tempat yang jalannya berkelok dan naik turun juga. Tapi dominannya kalau di pantai utara, kalau kita pergi dari Bandung, Sumedang gitu ya, Pomo kepada Majalengka, ke Cirebon atau ke Indramayu, itu relatif jalannya cenderung tidak terlalu naik turun secara ekstrim. Jadi naik turunnya biasa saja ya kalau untuk daerah pantai utara sana.
laut-laut yang dari pantai utara yang pernah saya kunjungi, beberapa pantai di utara Jawa Barat, itu warnanya agak berbeda ya dengan warna laut di pesisir selatan ini. Kalau di pesisir selatan ini pada umumnya ya berwarna biru gitu ya, biru sampai dengan mendekati pantai itu kebanyakan biru ya. Tapi kalau di pesisir utara itu birunya agak berbeda gitu ya, ada warna-warna yang lain kalau mendekati pantai. Nah ini memang menjadi variatif ya. Ya, kalau pantai-pantai dengan karakteristik berbeda, baik itu di pantai utara ataupun pantai selatan ya. Nah, jarak dari Bandung ke Pantai Cemara itu sebetulnya tidak terlalu jauh gitu ya. Kalau ditempuh dengan perjalanan yang agak cepat dengan kecepatan mungkin 60-70, ya, kayaknya ya 3,5 jam sudah sampai sebetulnya ya. Tapi kalau kecepatannya di bawah itu seperti yang saya lakukan sekarang, ini memakan waktu yang cukup panjang juga ya, karena saya jam segini dari jam 6:30 sampai sekarang ini baru akan sampai, karena memang perjalanannya dinikmati pelan. Nah, di depan saya sudah ada menara kembar. Nah, kalau sudah ada menara BTS kembar ini terlihat dengan jelas, ini aku yakin ya, insya Allah di depannya itu sudah akan terlihat bentangan lautan yang luas, pantai selatan pesisir Jawa Barat. Nah, kita lihat, nah seperti ini. Di depan kita sudah lihat hamparan biru ya. Nah, luar biasa, subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan lautan ini, yang kita manusia sangat lemah ya untuk menciptakan air sebanyak ini. Nah, ini ada pertigaan, ini ada kelapapan ya, petunjuk arah, kita ke arah kiri. Kalau terus diikuti jalan ini, jalan lintas selatan Jawa Barat ini akan melewati beberapa pantai yang terkenal ya, seperti Rancabuaya, kemudian Karangpapat, Sangkolo, Sayangbelang, kemudian ke Pantai Cijeruk, Cipatuja, bisa sampai ke Pangandaran dengan mengikuti alur jalan ini saja. Ini kita sudah ada di jembatan Tidamar kayaknya. Nah, ini jembatan hanya muara ke laut. Kita lihat di sana ada mobil ya di pinggir, bukan di pinggir, di tengah sungai yang sedang mengambil kekayaan alam sungai ya, mungkin batu ataupun pasir-pasir yang ada di sungai ini ditarik, diambil melalui truk-truk yang bisa sampai ke tengah sungai seperti itu. Nah, ini kayaknya akses jalannya bagus ya kalau ke seperti itu ada ya. Nah, sebentar lagi kita akan melalui pintu gerbang akses masuk ke Pantai Cemara. Pelan-pelan saja karena khawatir terlewat ya. Sebentar lagi akan sampai, di akses masuknya tidak terlalu jauh dari jembatan yang tadi kita lewati. Jadi sebelah kanan tidak jauh dari pesawat-pesawat ini akan ada akses masuk ke Pantai Cemara Cidaun. Nah, Pantai Cemara Cidaun ini ya dinamai Pantai Cemara karena banyak pohon cemara di sana. Aduh, kayaknya ini nih. Ini ya. Ya, ini. Wisata Pantai Cemara Cipanglai 2 km. Ya, kita nyebrang ya, hati-hati. Ya, kita masuk. Ya, ini sudah mendekati pintu gerbang Pantai Cemara. Kita ke kiri untuk parkir ya. Kita ke kiri. Saat ini saya berada di pintu masuk
Pantai Cemara Cipanglai. Nah, ini akses awal yang ada di Pantai Cemara ini. Banyak pohon cemara di sini sehingga membuat suasana menjadi teduh. Sayup-sayup terdengar suara deburan ombak dari depan pintu masuk Pantai Cemara ini. Walaupun sebetulnya tidak ada pintunya di sini. Kita eksplor ke dalam untuk melihat lebih jauh seperti apa Pantai Cemara. Di Pantai Cemara ini tersedia fasilitas untuk sholat Masjid Nurul Islam. Jadi ini sangat memudahkan bagi para musafir objek wisata ketika sudah waktunya sholat. Ini tidak usah jauh-jauh meninggalkan lokasi pantai di Pantai Cemara ini. Jadi bisa menikmati keindahan alam yang ada di sini, dan kita pun tetap bisa melakukan kewajiban kita sholat 5 waktu. Nah, ini ada kendaraan kecil yang disewakan ya untuk mengeksplor keindahan Pantai Cemara ini. Welcome to Pantai Cemara Cipanglai. Ada beberapa gazebo di sini yang disediakan, dan kalau misalnya kita tidak kebagian gazebo, ini di area sini bisa duduk di bawah dengan hamparan tikar, baik kita bawa sendiri ataupun juga menyewa ya. Ini di sini dilarang menebang pohon dan juga dilarang berenang. Jadi pantai ini tidak untuk direnangi karena ya kita tidak tahu ombaknya, arusnya, dan juga kedalamannya. Yang tentunya ini sudah diselidiki ya oleh pengelola di sini bahwa ini berbahaya untuk dijadikan area berenang. Jadi kita hanya bisa menikmati di pinggirnya saja. Kita lihat dari arah laut ke arah daratan, ini pohon cemara yang begitu rimbun, dan di pohon cemara ini walaupun di dekat pesisir ini tidak terlalu rapat, tapi banyak wisatawan yang berdiam diri ya di balik-balik keteduhan batang-batang pohon cemara. Nah, inilah laut ataupun pesisir Pantai Cemara yang berada di Cipanglai, Cidaun, masuk ke Kabupaten Cianjur ya. Ini banyak pengunjung ya. Kurang lebih saat ini sekitar jam 11-an ya, kurang lebih ya. Kayaknya masih jam 11 kurang. Ini suasananya begitu semarak dengan pengunjung yang berada di bibir pantai. Tapi itu pengunjung ada juga ya yang bermain air walaupun tidak terlalu ke tengah ya. Nah, ini sampai ke ujung sana masih banyak pengunjung. Nah, ini kita bisa lebih melihat lagi kalau misalnya kita mundur ke arah dekat air, bagaimana rimbunnya pohon cemara di pantai ini sehingga dinamakan sebagai Pantai Cemara. Kita lihat mendekati perbatasan ya, pertemuan antara daratan dan air yang disebut pesisir pantai. Ini banyak wisatawan yang menikmati deburan ombak yang menghempas ke pesisir. Banyak pengunjung di sini yang tidak menghiraukan panas terik matahari karena ingin merasakan ya deburan ombak yang menyisir pantai, pesisir, dan juga suara deburan ombak dengan buih putihnya. Kita syukuri akan karunia Tuhan kepada kita
sehingga kita bisa menikmati keindahan alam ini. Lautan yang biru, langit yang biru, kemudian dengan pepasiran yang indah menyatu dalam keharmonian. Ini kita lihat ke arah sana, banyak yang berteduh, sebagian bermain air dan sebagian berteduh. Ini adalah pantai yang terdekat kayaknya ya dari kota Bandung. Sekitar mungkin 102 atau 103 km kayaknya. Nanti bisa cek ya di Google Map itu berapa kilo sebenarnya ke sini, tapi tidak akan jauh dari sekitar angka yang tadi saya sebutkan. Demikian perjalanan saya dari kota Bandung sampai dengan Pantai Cemara ini. Semoga dapat menjadi referensi bagi sahabat Rihlah Journey sekalian. Jazakumullah khair atas silaturahminya dengan channel saya. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita dapat bersilaturahmi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.